Halo Ngominers, apa kabar? Lagi aku sebelum aku pencet record, aku sudah bertekad nggak akan nanya apa kabar karena aku tahu betul bahwa kabarnya pasti baik karena kita habis menang 3-1, menangnya dengan nyaman. Aduh, tapi sudah terlanjur jadi trademark. Udahlah, apa kabar? Pasti baik-baik saja. Tapi sebelum kita ini aku dapat kiriman lagi, guys. Ya, kiriman lagi. Jatuh. Dari Zona T-shirt, langsung aku buka saja. Terima kasih banyak bro. Ini aku nggak sabar soalnya yang kemarin itu desain t-shirtnya keren-keren banget loh. Terima kasih bro. Ini aku sangat happy karena Bro Adit bilang bahwa pada saat live itu aku kan open juga ininya, unboxing. Ternyata banyak katanya yang ngorder t-shirt. Thank you guys, kita sesama Intristi harus saling dukung. Maksudnya kalau toh mau beli t-shirt ya mending belinya ke sesama Intristi toh. Alright, kita lihat sekarang. Wih, banyak t-shirtnya. Gila bro, kok banyak bro. Ini ada lagi, aduh. Wih, handbag. Aduh. Wah, ini keren, Flintstone. Bro, kok tahu aku suka Flintstone? Ya, tapi ini L istriku lagi yang dapat ini. Thank you banget, bro. Tuh, 100% high quality. Aku suka Flintstone juga, tapi wih, sama ini. Ini aku tahu ini Combat 30S ini. Wih, mantap. Ntar langsung aku kasih istriku habis rekaman nih ya. Flintstone, suka Flintstone. Kalau yang ini pasti aku ini yang dapat ini. I'm extra large. Ini misterius ini. Dream Studio. Wah, ini sama juga nih Combat 30S ini. Taruh. Oh iya betul. Combat 30S. Wow, tengkorak Dream Studio. Bro. Kenapa dirimu tahu, bro? Kalau kawan-kawan yang kenal aku tahu kenapa Dream Studio, kata Dream Studio atau frase Dream Studio ini punya jatuh deh. Punya apa ya? Punya makna yang dalam buat aku. Dulu aku cita-cita jadi Dream Studio, itu nama salah satu jabatan di tempatku bekerja di kapal pesiar. Tapi kepanjangan kalau aku cerita sekarang. Langsung aku pakai, bro. Sebentar. Hampir aku buka baju di sana. Kelihatan. Wow. We live loud fast. Wih, bagus loh. Live loud fast. Apa ini maksudnya live mungkin ya? Langsung aku pakai. Ini bukan 30S ini. Sorry aku salah. Bukan 30S nih, kayaknya mungkin 28 kayaknya nih. Enggak ada ya. Sorry salah aku, bukan 30S. Iya. Wih, misterius sekali, bro. Thank you banget, bro. Bajunya nggak pernah mengecewakan ini. Oke, yang ini handbag. Aku bawa handbag ini kayak bapak-bapak eksekutif gitu. Anjay, kerennya. Wih, ngomong aku nggak pernah loh bawa handbag. Kalau pakai handbag itu berarti dipegang kayak gini ya? Gimana ya? Kayak gini berarti dipegang ya? Gila, udah kayak eksekutif atau taruh di sini. Ntar aku tanyain istriku gimana biasanya orang bawa handbag itu, apa dipegang kayak gini aja apa gimana? Maklum bu, kalau soal mode itu aku ndak terlalu. Ini ada sangketannya. Mungkin ini ada talinya nanti di dalam ini. Iya bener, ada talinya ternyata. Thank you banget. Aduh, aku taruh dulu. Taruh di sini lah, biar kelihatan. Thank you banget bro. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi. Ini sebenarnya agenda utama kita ngomongin pertandingan lawan Cagliari ya, tapi ini masih ada sisa-sisa dari pertandingan lawan Bayern Munchen. Nah,
Inzaghi menyanggah atau menyangkal klaim dari Kompany dan Harry Kane bahwa yang mengisyaratkan atau secara implisit mereka bilang bahwa perayaan Inter Milan itu berlebihan tentang kemenangan mereka atas Bayern Munchen. Terus terang kalau aku sebelum kita ini kan Inzaghi ya, aku ngerasa apanya sih yang berlebihan, kayaknya biasa-biasa aja, namanya menang kan happy. Lain kalau misalnya menang terus di depan mukanya Kompany, wah kami menang, kami wajar berlebihan, tapi nggak ada yang kayak gitu kan, yang apa namanya memanas juga enggak, tapi oke lah. Nah Inzaghi bilang begini, dan tentu saja Inzaghi dia ngomongnya halus tapi ada juga nyenggolnya. Ini ternyata sudah belajar nih, sudah tidak sepolos dulu sekarang Inzaghi. Dia bilang begini, ketika bilang bagaimana pendapat Anda tentang omongannya Kompany dan juga yang disiarkan oleh Harry Kane. Harry Kane kan sempat bilang bahwa mereka merayakan seolah-olah mereka sudah lolos ke babak berikutnya kan gitu. Nah dia bilang, oh saya nggak tahu tentang itu. Secara personal saya memberi selamat kepada tim sekitar 2 menit. Begitu juga yang saya lakukan hari ini lawan Cagliari. Maksudnya dia mau bilang bahwa biasa aja sih gitu. Nah kemudian dia bilang ini, bagi saya tim ini terlihat bangga di Munich, di Munchen maksudnya habis pertandingan itu kan. Mereka tahu bahwa mereka melawan tim yang sangat kuat tuh, memuji kan. Tapi kemudian dia lanjutkan ini, dengan gaji tertinggi di dunia. Nakal ini Inzaghi. Gila bajunya keren loh. Nakal loh Inzaghi isi nyenggol-nyenggol gaji tertinggi di dunia. Nah kemudian dia bilang lanjutin tapi nggak berlama-lama. Dia bilang kami harus memainkan pertandingan yang bagus di leg kedua karena itu satu-satunya cara untuk melangkah maju. Nah aku ingin tahu menurut kawan-kawan gimana sih ini, masa sih agak berlebihan? Kayaknya biasa aja ya. Tapi entahlah. Oke berikutnya Julio Cesar, salah satu legenda Inter Milan, legenda treble, kita bilang bahwa tim Inter yang ini bisa bermimpi tentang treble. Dan dia juga mengatakan bahwa mantan bintang Bayern Munchen ini underrated. Ini kalau mantan bintang Bayern Munchen antara Pavard atau Jan Sommer. Nah ternyata yang dimaksud adalah Jan Sommer. Jan Sommer itu kalau di Eropa dia underrated memang. Banyak yang meremehkan. Tapi kalau di Italia semua orang sudah pada tahu Jan Sommer ini adalah bagiku 2 musim termasuk musim yang sekarang Jan Sommer adalah penjaga gawang terbaik di Serie A. Kalau musim lalu itu kan 2 musim lalu itu kan yang menang yang Di Gregorio kan yang jadi kipernya Juventus. Kalau musim lalu siapa ya? Kayaknya bukan Sommer, padahal Sommer yang pernah aku bahas aneh kan. Sommer paling banyak clean sheet, paling sedikit kebobolan, tapi bukan dia yang jadi kiper terbaik. Yang anehnya tim defender Inter itu malah nggak ada yang masuk team of the season. Padahal kan logikanya Inter nih kebobolan paling sedikit. Kalau itu bukan karena Sommer tidak terpilih jadi kiper terbaik. Kalau bukan karena Sommer, berarti kan logikanya itu karena pemain bertahannya bagus-bagus. Tapi ternyata pemain bertahan Inter itu cuma aku lupa sih. Pokoknya cuma 1 orang kayaknya yang masuk team of the season. So, tapi itu udah lewat. Yang jelas aku sangat setuju dengan Julio Cesar. Kalau di Eropa tidak banyak yang menganggap Sommer itu adalah one of the best goalkeeper. Mereka ketika ngomongin kiper terbaik pasti ngomongnya Manuel Neuer, kemudian Ter Stegen, kemudian siapa lagi kipernya PSG itu siapa namanya, Donnarumma, kemudian yang muncul juga Kobel, Courtois jelas, kemudian Ederson dan Alisson yang di Premier League. Tapi Sommer hampir nggak ada yang ngomongin. Mungkin ya karena pendek lah. Tapi kalau orang Italia atau penggemar Serie A tahu Sommer ini salah satu kiper terbaik di Eropa saat ini. Itu menurutku. Oke, lanjut. Nah, ini sekarang sudah memasuki pertandingan lawan Cagliari. Zalewski, kabar baik. Ternyata dia cuma kram, tidak cedera. So, mantap. Berarti pertandingan berikutnya dia udah bisa main. Kemudian ada ini yang menarik loh. Ada rekor menarik dengan kemenangan lawan Cagliari di kandang kemarin. Ternyata
Sejak Inzaghi melatih Inter, dia memenangkan 54 pertandingan di kandang. Dan ini menyamai rekor Real Madrid dalam periode yang sama. Dan Gazeta menggarisbawahi hanya ada 2 tim yang memiliki rekor kemenangan kandang lebih besar, yaitu City dan Liverpool. Wih, padahal perasaan musim lalu atau 2 musim lalu ada semacam kayak kita ngerasa kok kayaknya Inter lebih kuat main di tandang ya. Ingat nggak musim lalu apa 2 musim lalu itu ya? Tapi ternyata Inzaghi mencetak rekor kemenangan kandang yang luar biasa. Alright, nah sekarang kita bahas pertandingan lawan Cagliari. Ternyata ada momen di mana Inzaghi itu dalam tanda kutip marah terhadap para pemain Inter, beberapa pemain Inter. Nah, apa itu marahnya? Ternyata Inzaghi ngomong terus terang tapi dengan nada halus sih. Saya marah terhadap beberapa pemain karena cara mereka memanage pertandingan. Dia bilang gini, saya marah dengan Marcus dan saya mengatakan kepada dia di peluit akhir harusnya dia memanage. Ada momen di mana dia kehilangan bola. Nah, kehilangan bola itu terus Inter kena counter attack. Nah, itu marah dia. Ternyata ini juga selaras dengan apa yang selalu kita lihat bahwa Inter itu dalam 2 pertandingan terakhir di Serie A sering sekali ketika di babak kedua Inter main dengan mode hemat energi dan 2 kali kita hampir kebobolan. Pada saat lawan Parma kita bukan hampir kebobolan lagi tapi melainkan hampir kena comeback gitu loh. Lawan Cagliari hampir saja hal ini terjadi, tapi untunglah bagiku gol dari Jan Bisek itu bukan saja menyegel kemenangan tapi juga sekaligus menstop momentum Cagliari. Coba kalau itu Jan Bisek nggak ngegol, Cagliari bisa terus habis-habisan. Oh, masih ada kesempatan nih, masih. Tapi karena udah 3-1, aduh nyetak 1 gol aja susah. Kalau nyetak 1 gol rugi. Nggak usah deh, kelihatan Cagliari juga udah nggak semangat lagi untuk ngejar 2 gol kan. Kalau itu tetap 2-1, waduh bisa-bisa dijadikan bulan-bulanan sama Cagliari dengan serangan-serangan sporadis itu. Nah, yang menariknya adalah sampai-sampai si siapa namanya ya, Di Marco dan Lautaro membantu ini ada beritanya di sini, membantu Inzaghi untuk menyampaikan omongan pelatih bahwa bergerak sesedikit mungkin dan jangan mengambil resiko. Bahkan Davide Fratesi juga kena semprot karena Davide Fratesi udah bertahan tapi dia masih aja dengan gerakan khasnya yang ke depan itu. Itu pertama sprint seperti itu kan banyak makan tenaga. Kedua itu kita resiko nanti kurangan pemain di lapangan tengah. Jadinya kita kan punya 3 pemain yang harusnya ada di lapangan tengah. Kalau dia maju berarti kan tinggal 2. Itu yang diinginkan. Intinya adalah memanage ini. Move as little as possible. Jadi bergerak sedikit mungkin dan memanage memanage bola, jangan mengambil resiko. Kalau bisa back pass aja. Pokoknya mumpung Cagliari juga kan nggak terlalu ngepres kan, ya udah mainkan aja di belakang gitu. Jangan bolanya dibawa ke depan. Gitu sih bro. Nah, kabar baiknya adalah tadi itu kan kebetulan lanjut dengan live reactionnya Bayern Munchen lawan Dortmund. Bayern Munchen itu seri 2 sama dan sampai menit terakhir mereka harus main Spartan karena pertandingannya masih open sampai peluit akhir. So kita at least diuntungkan bahwa mestinya mereka agak kesulitan. Agak kelelahan. Apalagi 99% pemain yang main kemarin itu starting line up-nya sama dengan ketika mereka main lawan Inter. Kecuali Guerrero aja yang main sebagai pemain pengganti. Tapi Kim Min-jae, kemudian Harry Kane, Leroy Sané, siapa lagi tuh?
Kim Min-jae, siapa gininya Kim Min-jae ya? Lupa aku loh. Laimer, kemudian di kiri siapa? Nah, itulah pokoknya. Eh, Cuma aku lihat Thomas Muller aja yang main dari pertama, sedangkan pas lawan Inter Thomas Muller kan main di babak kedua terus ngegol kan. Nah, yang satu pemain yang udah kembali dari cedera adalah Kingsley Coman, dan kemarin terlihat cukup tajam. Inter harus ekstra hati-hati dengan Kingsley Coman. Coman ini mainnya di kiri kalau nggak salah, berarti kemungkinan nanti Leroy Sané itu tidak akan jadi starter. Menurutku bagusan Coman daripada Sané. Sané itu dulu waktu masih di City dia bagus, tapi sekarang udah agak menurun sih menurutku. Gitu bro. Nah, kembali ke pertandingan Inter lawan Cagliari. Terus terang saja, aku khawatir. Kenapa? Karena polanya sama dengan lawan Parma dan lawan Udinese, di mana di babak pertama kita tampil seperti superstar. Artinya dalam artian positif ya, bagus banget mainnya. Ngegol 2-0, yang mana lawan Udinese dan lawan Parma kita udah kalau ngelihat pertandingan babak pertama aja, ini pasti sudah menang dah, ini bisa 3-0 jadi 4-0. Tahu-tahu babak kedua lagi dan terjadi lagi 2-1. Cuman bedanya si Jan Bisek bisa nyetak gol. Menit berapa Jan Bisek nyetak gol itu lupa aku. Jan Bisek di menit 55. Jadi tidak terlalu lama setelah mereka kan nyetak golnya di menit 47 atau 48. Menit 55 berarti sekitar 7 menit kemudian. Sehingga Cagliari itu tidak sempat mendapatkan angin, tidak mendapatkan momentum. Yang menarik dalam pertandingan ini adalah Jan Bisek, di udara, kalau duel udara dia sangat kuat, dari 6 kali duel 4 kali menang. Akurasi passingnya luar biasa. Ini 94% loh. 94% akurasi passingnya. Lagi-lagi menegaskan analisaku yang sebelumnya bahwa Bisek ini adalah wild card yang bagus kalau kita lagi ngejar ketertinggalan. Tapi kalau kita lagi mempertahankan keunggulan, ini pemain yang bikin kita sport jantung. Berkali-kali setiap ada duel one on one ngelawan tim sekelas Cagliari, kok kita jadi dagdikduk. Cagliari loh ini tim papan bawah. Cuman ya dosa-dosa dia dibayar dengan golnya. Kalau nggak ada golnya itu 5 nilainya yang bisa. Kalau di sini dikasih 7,6. Dan yang kedua adalah Fratesi. Lagi-lagi Fratesi melempem. Sama seperti lawan Bayern Munchen ya. Bagiku Fratesi itu mainnya jelek. Cuma karena dia ngegol aja dia jadi terselamatkan dari nilai remedi kan. Bahkan kalau kita lihat sebenarnya gol Fratesi itu bagiku yang sangat berperan besar itu adalah Augusto. Fratesi itu lari sekuat tenaga dia. Kalau bukan Augusto yang benar-benar menyodorkan bola tepat ke kaki Fratesi, nggak ada apa. Coba lihat lagi highlight itu kan akurasi crossingnya Augusto yang benar-benar pas di jalurnya si Tesi. Kalau tembakannya kan tinggal ceplos doang, dia nggak ada menambah speed, nggak ada apalah gitu. Dan Tesi lawan Cagliari lagi-lagi menunjukkan bahwa memang sepertinya dia nggak cocok di Inter. Yang menurutku aneh adalah kawan-kawan, ini berita kemarin atau 2 hari lalu sebenarnya. Tahu yang namanya Viviano, ini mantan kiper Inter tapi bukan kiper utama. Nah, Mark Viviano akhirnya membantah ininya Cassano. Cassano ini bilang Fratesi lebih layak jadi starter reguler dibandingkan Barella. Ini setiap orang memang bebas berpendapat, tapi tidak bisa dipungkiri beberapa pendapat itu adalah sampah. Contohnya yaitu sampai-sampai Viviano ngomong, aku nggak ngerti dari mana dia dapat ide Fratesi itu lebih bagus dari Barella. Bahkan dia juga, Cassano itu bilang bahwa Barella dan Bastoni adalah media darling banget. Mereka sering dilebih-lebihkan oleh media, padahal sebenarnya mereka biasa aja. Literally center back terbaik Itali loh ya, bukan di Itali, tapi center back terbaik Itali saat ini adalah Bastoni. Arguably itu artinya bisa diperdebatkan, center back terbaik di Serie A sekarang adalah Bastoni. Bagiku Bastoni clear untuk musim ini loh ya. Kok bisa-bisanya dia bilang Bastoni itu enggak sebagus itu.
Sebenarnya aku sudah berusaha sekali untuk tidak menanggapi si Casano ini. Aduh, Barella loh. Kayak Fratesi lebih bagus dari Barella. Dari segi apa sih? Dari segi stamina bagusan Barella, dari segi teknik bagusan Barella, dari segi playmaking bagusan Barella. Assist, long ball, crossing, shooting, cuma satu aja Fratesi menang dibandingkan Barella, yaitu late run dia, yaitu suka lari dik ke dalam kotak penalti. Itu pun bagiku bukan keunggulan. Itu bukan keunggulan karena gara-gara dia sering late run gitu, kadang-kadang berbuah gol tapi seringnya bikin lini tengah kita bocor. Kalau pemain lain misalnya kayak Barella, ketika Barella maju, dia selalu make sure bahwa dia maju di saat yang tepat. Artinya ada pemain lain yang sudah menambal lobang yang dia tinggalkan. Tapi kalau Rate sih kemarin tuh kelihatan sekali lawan Cagliari. Untung musuhnya lapangan tengah Cagliari juga ya jelek sih menurutku. Bukan sekedar nggak bagus tapi jelek. Makumbu terlihat cukup bagus di babak pertama sebagai pivotnya Cagliari, tapi babak kedua itu benar-benar bahkan ketika mereka ngegol pun Makumbu itu jelek sebenarnya mainnya di babak kedua. So aku benar-benar nggak ngerti, sehingga ya sudahlah, semakin menegaskan pendapatku lagi bahwa kayaknya Fratesi ini udah nggak cocok di Inter. Kalau bisa kita jual ke Roma, tukar Dovbyk, walaupun kita yang nambah 5 juta pun menurutku sangat layak. Dovbyk itu trust me, ini striker bagus bro. Cuman dia di paruh pertama musim itu belum ketemu ritmenya gimana main di Serie A. Tapi sekarang udah kelihatan bagus ini. Kalau kita punya Dovbyk, Thuram, Lautaro, kemudian Carboni kemungkinan akan stay di Inter ini karena dia habis cedera, kayaknya nggak akan ada yang mau beli dia. 4, tinggal cari satu lagi, Jonathan David. Kalau beneran bisa dapat Jonathan David, hajar sudah. Oke. Nah, oh ya, satu pemainnya. Kalau pemain-pemain lain menurutku penampilannya standar. Jan Sommer bagus tapi karena tidak terlalu banyak ada ancaman ya biasa-biasa aja kelihatannya kan. Kalau lawan Bayern Munchen baru kelihatan Sommer dewa banget. Nah, aku mau mengomentari khusus Arnautovic. Tak diragukan lagi musim ini yang tadi pagi itu adalah penampilan terbaik Arnautovic. Man of the match dengan 1 gol 1 assist. Yang gol pertama menurutku itu indah. Menegaskan kembali bahwa Lautaro itu dia main sama siapa aja cocok. Kalau kawan-kawan lihat bagaimana dari Augusto tahan dada tapi sambil ngoper, Lautaro mengecoh seolah-olah dia akan ambil itu bola, tapi ternyata bolanya itu dibiarin aja, cuma lari aja dilewatin bolanya. Dan Yeremina tertipu mentah-mentah. Yeremina langsung mengawal Lautaro, loh ternyata Lautaro gak bawa bola ini. Ternyata Arnautovic udah juk. Aku lucu sih lihat Yeremina. Tapi secara umum menurutku Yeremina tampil bagus. Cuma ya bagus untuk kelas tim papan bawah. Kalau dibandingkan dengan BB Inter ya jauh. Untuk dia ke Inter juga susah. Kan sempat dia ngobrol sama Thuram apa siapa itu. Kayaknya dia ngobrol, Inter nggak tertarik merekrut saya gitu. Itu sih Arnautovic dari segi fisik, pergerakan, off the ball movement terutama bagus. Ketika dia harus holding the ball, dia juga cukup bagus. Tapi ya mungkin karena lawannya sekelas Cagliari. Coba kalau lawan Atalanta atau lawan Napoli, aku nggak yakin Arnautovic bisa perform seperti tadi. Gitu sih bro. Oke, selamat. Bisa dipastikan walaupun Napoli belum bermain, kita ada di puncak klasemen di peringkat 1 dengan selisih berapa ini? 6 poin atas Napoli. Tapi Napoli kan baru main Selasa kalau nggak salah lawan Empoli ya. Mana itu? Oh ini dia. Ini. Mestinya sih Napoli bisa menang. So jarak kita kayaknya akan tetap 3 poin saja. Kecuali ada keajaiban, tapi susah. Empoli, coba kita lihat. Empoli kayaknya ininya lagi gak baik-baik saja dia. Empoli itu ada di peringkat 18, calon degradasi. Tapi kita bisa harapkan mungkin dia semangat menghindari dari degradasi, bisa memberi kejutan kan.
Dari 5 pertandingan terakhir tidak pernah menang, tapi 2 pertandingan ini seri. Kalau Empoli bisa menahan seri Napoli, woi mantap. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sepertinya 3 atau 4 hari ke depan aku akan absen karena lagi ada proyek yang benar-benar menyita waktu, ada kerjaan sama Koni. Oke. Tapi sebisa mungkin malam aku usahakan bikin konten, tapi mungkin agak pendek ya. Kita lihat aja, oke. Ciao guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao ciao.